Saudara-saudariku yang terkasih, kita berjumpa lagi. Kembali Anda bertemu dengan saya, Pastor Igo Walerubun MSC, dalam permenungan dan belajar bersama untuk memiliki kecerdasan sosial bersumber pada pesan inspiratif dari Injil hari Minggu. Minggu 16 Agustus 2020, Minggu biasa ke-20. Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Injil Lukas pasal 1 ayat 39 sampai dengan 56. Lukas mencatat, Elizabeth penuh dengan Roh Kudus lalu berseru, "Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan." Hari ini kita merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Tentu banyak pengkhotbah atau pemberi renungan akan memusatkan permenungannya pada sosok atau pribadi Bunda Maria dengan segala kualitas iman yang dimiliki Bunda, seperti kesederhanaan, kesehajaan hidup, kerendahan hati, kesucian hidup, kesetiaan dan komitmen, keibuan, kepasrahan dan penyerahan diri pada kehendak Tuhan, dan lain sebagainya. Namun saya dalam konteks belajar kita untuk memiliki kecerdasan sosial, tetap dengan pola pertanyaan, pesan inspiratif apa yang dapat kita ambil dari Injil hari ini sebagai bahan ajar untuk memiliki kecerdasan sosial? Bagi saya, butir inspiratif pertama adalah hal kunjungan. Tindakan atau perbuatan berkunjung ataupun lawatan memiliki arti dan nilai baik bagi orang yang dikunjungi maupun bagi orang yang mengunjungi. Melalui kunjungan, orang yang berkunjung dapat melihat secara dekat, mengalami langsung, mendengar dan merasakan secara primer apa yang sesungguhnya sedang terjadi. Tetapi bagi orang yang dikunjungi, ada peneguhan, kekuatan, ada semangat baru, perhatian, tidak merasa sendirian, ada teman, bisa berbagi suka dan duka, dan lain sebagainya. Maka sebuah kunjungan sangat penting dan bernilai, karena orang tidak dengar dari mulut kedua atau ketiga. Karena sering kalau sudah dengar dari mulut kedua dan ketiga, bisa sudah berbeda jauh dari realitas yang sebenarnya. Biasanya kalau sudah cerita dari mulut ke mulut, sudah banyak ditambahkan bumbu-bumbunya, jadi sudah melenceng jauh. Kita belajar dari Injil hari ini bahwa Bunda Maria berkunjung ke Elizabeth, sebuah kunjungan dari orang yang lebih muda kepada orang yang sudah tua. Sebuah kunjungan dan perjumpaan yang membuat yang lebih tua sungguh penuh kebahagiaan. Betapa sering kita menyaksikan lewat media massa ada begitu banyak anak yang ketika orang tuanya sudah tua dan tidak bisa apa-apa lagi, malah menitipkannya di panti jompo. Tidak apa-apa merawatkan orang tua di panti jompo, tapi yang sering menyedihkan adalah sang anak sudah lupa untuk mengunjungi ataupun melawat orang tuanya. Miris. Yesus dalam bagian lain dari Injil memberi arti dan nilai penting pada segi kunjungan ini. Ketika aku di penjara, engkau melawat aku. Ketika aku sakit, engkau menjenguk aku. Kunjungan kita diperhitungkan saat pengadilan terakhir. Sekarang ini masa pandemi COVID-19 mungkin sulit kunjungan dalam arti kehadiran fisik di tempat orang yang dikunjungi. Tetapi buatlah kunjungan virtual. Pakailah alat komunikasi yang ada untuk menghubungi dan mengunjungi serta menyapa orang lain yang butuh dikunjungi. Banyak pimpinan, termasuk kami para romo, sering lupa untuk melakukan kunjungan keluarga. Padahal kunjungan seperti ini penting untuk mengenal dan mengetahui kehidupan real umat yang dilayani.
Mari belajar untuk menjadi berarti bagi orang lain dengan mengunjungi mereka. Butir inspiratif kedua adalah hal memberi salam. Sebuah salam yang diberikan kepada orang lain tentu memiliki arti dan nilai. Salam yang diberikan kepada orang lain menjadi tanda penghargaan, rasa hormat, kepedulian dan perhatian. Tetapi juga agar ada kedekatan dan keakraban. Salam itu bisa dalam bentuk ucapan, tetapi juga dalam bentuk lambaian tangan, isyarat mata, ataupun cukup dengan senyum dan anggukan kepala. Salam selalu membawa kehangatan dan kesejukan karena orang merasa saling peduli, saling hormat dan menghargai, sehingga dapat menciptakan suasana aman, nyaman, tentram dan harmonis. Salam Bunda Maria kepada Elizabeth sungguh luar biasa pengaruhnya sampai anak yang ada di dalam kandungan Elizabeth melonjak kegirangan. Kita belajar untuk hadir memberi salam dalam arti mendukung, membantu, memberi rasa aman dan nyaman, menyejukkan sehingga orang lain merasa diteguhkan, bahkan merasa bahagia karena sapaan kita. Kita tentu belajar juga untuk tahu memberikan salam dengan cara yang sopan dan tepat, serta dengan kesungguhan. Ada banyak di antara kita yang memberi salam, tapi lebih sebagai sebuah rutinitas atau sekedar basa-basi. Ada juga banyak anak zaman sekarang ketika berhadapan dengan orang lebih tua, sudah hilang rasa hormatnya sehingga tak ada salam lagi. Kita belajar untuk mengajarkan anak kita supaya hormat dan memberi salam bagi yang lebih tua. Belajar untuk membawa rasa aman dan nyaman bagi orang yang ada di samping kita dengan memberi salam kepadanya sebagai ungkapan hormat, perhatian, dan kepedulian. Butir inspiratif ketiga adalah pujian tulus. Menarik kata-kata pujian yang diucapkan Elizabeth dan dilanjutkan dengan Magnificat oleh Bunda Maria. Ada inspirasi di dalamnya, suatu pujian yang tulus tanpa a priori ataupun tendensi untuk sekedar menyenangkan orang lain. Kita belajar di sini untuk dalam kebersamaan hidup, dalam relasi dengan orang lain, menghargai dan mengakui kelebihan orang lain, dan dengan tulus meneguhkan dalam pujian kepadanya. Tidak perlu untuk iri hati melihat orang lain berhasil dan sukses, tapi belajar juga untuk tidak mengungkapkan pujian dengan maksud atau tujuan terselubung ada udang di balik batu. Artinya memberi pujian supaya mendapatkan perhatian balik, dengan misalnya mendapatkan kedudukan dan lain sebagainya. Atau memberi pujian dengan maksud asal Bapa senang, asal menyenangkan orang lain. Ada juga orang memuji hanya karena takut menyakiti perasaan orang lain. Pujiannya menjadi pujian palsu. Pujian seperti itu tidaklah tulus. Pujian yang tulus berangkat dari kenyataan real keberadaan orang lain apa adanya dengan segala kualitasnya, sehingga secara jujur dan tulus menghargai, mengapresiasi, meneguhkan, menerima dan mengakuinya. Maka belajarlah untuk memuji orang lain, anak, orang tua, pasangan hidup, teman di kantor, ataupun tetangga dengan tulus apa adanya. Namun, Bunda Maria juga mengajarkan bahwa pujian yang tulus pertama-tama harus diarahkan kepada Tuhan karena kuasa dan rahmat yang dicurahkan Tuhan kepada manusia. Maka belajarlah juga untuk selalu memuliakan Tuhan dalam hidup. Elizabeth memuji Bunda Maria, tetapi Bunda Maria menunjuk bahwa pujian pertama dan terutama harus diarahkan kepada Tuhan.
Ada banyak orang yang mulai mempraktekkan hal ini. Ketika kepadanya diucapkan terima kasih karena pertolongan yang ia berikan, orang itu malah mengatakan, "Berterima kasihlah kepada Tuhan, karena yang menolong itu sebenarnya Tuhan, kita ini alatnya." Mari belajar untuk tidak lupa mengunjungi orang lain, teristimewa mereka yang telah berjasa dalam hidup kita. Belajar untuk selalu menyapa dan memberi salam sebagai ungkapan perhatian dan kepedulian, serta belajar untuk memberi pujian dengan tulus kepada sesama dan selalu memuliakan Allah. Mengakhiri permenungan kita minggu ini, saya ingin mengajak saudara untuk memberi salam kepada Bunda Maria, teristimewa pada hari rayanya ini, dengan sebuah lagu yang saya ciptakan sebagai ungkapan rasa hormat saya kepada Bunda Maria. Tuhan memberkati. dengarkanlah kami.